Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Mutiara Sumarsito dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial, dan dosen pengampunya itu adalah Ibu Maulida, MSI. Pada masa ini, jika seorang anak memiliki IQ yang tinggi, seolah-olah menjadi tolak ukur sebuah kecerdasan. Ternyata, IQ masih kurang memberikan kecerdasan secara menyeluruh dan beragam. Maka dari itu, jika IQ dapat berjalan seimbang, diperlukan kecerdasan emosional yang memiliki pengaruh besar terhadap hasil belajar. Oleh karena itu, bagaimana pengaruh IQ dan EQ dalam prestasi belajar siswa? Maka dari itu, saya ingin menyampaikan pertanyaan apa saja yang akan saya sampaikan di video ini. Yang pertama, kecerdasan intelektual atau emosional harus berkaitan satu sama lain atau tidak? Jika iya, bagaimana cara mengembangkan atau meningkatkan kecerdasan tersebut terhadap prestasi siswa? Yang kedua, dalam pembelajaran guru di kelas, apakah memasukkan kedua kecerdasan tersebut saat berlangsungnya pembelajaran? Berikan contoh sederhananya. Dan yang terakhir, adakah pengaruh kecerdasan emosional terhadap kecerdasan intelektual terhadap prestasi siswa? Di samping itu, adanya teori pendukung berdasarkan Daniel Goleman menyatakan bahwa kecerdasan emosional itu kemampuan akademik, nilai rapor, dan kelulusan tidak dapat diprediksi seberapa baik seseorang bekerja dan sukses yang dicapainya dalam hidup. Dapat dikatakan bahwa kecerdasan emosional adalah suatu kemampuan yang mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri, dan dapat mengolah emosi dengan baik pada diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain. Selanjutnya saya akan mewawancarai seorang guru sejarah yaitu Bapak Sumarna. Menurut Bapak, kecerdasan intelektual atau emosional itu harus berkaitan satu sama lain atau tidak? Harus berkaitan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, karena kalau satu aja istilahnya pincang ya dalam kehidupan. Orang pinter tapi mungkin dia emosionalnya tidak terlatih ya, kecerdasan emosional tidak terlatih, tidak teratur, itu akan menjadi orang pinter yang bisa merusak dunia. Orang yang kecerdasan emosionalnya bagus tapi kecerdasan intelektualnya ya pasti kita tahu pasti dia dalam kehidupan ini pasti dia kurang berhasil lah, kalau bilang gagal terlalu berat, kurang berhasil. Lalu kan Bapak bilangnya pasti iya kan. Jadi bagaimana cara mengembangkan atau meningkatkan kecerdasan tersebut terhadap prestasi siswa? Ya pertama tentu belajar. Kalau kecerdasan intelektual, belajar, melakukan pengulangan belajaran, akhirnya try ya, coba-coba. Itu intelektual secara pelajaran. Kalau kecerdasan emosional harus dibangun melalui pendidikan agama. Seperti di 23 Gina ya, kita ada kebiasaan pagi ya, baca Quran, beragama Islam. Kemudian ada mendengarkan tausiah dari guru-guru. Nah itu melatih kecerdasan emosional. Kemudian dibuat peraturan supaya emosional mereka terlatih. Misalnya mereka harus melakukan tata krama, sopan santun terhadap guru, terhadap teman, terhadap orang lain. Nah itu kecerdasan emosional. Mereka harus berlatih sabar, tidak mudah marah, tidak murah, apalagi ya. Pokoknya emosionalnya itu harus diatur supaya menjadi bagus, menjadi cerdas emosional. Pertama, kecerdasan emosional itu adalah kemampuan dia menahan diri, mandiri untuk tidak mudah marah, tidak mudah sedih yang berlebihan. Nah, jadi harus seimbang tuh pelatihannya antara pelatihan mengarah kepada kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional.
Oke, baik Bapak. Lalu dalam pembelajaran guru di kelas, apakah kedua kecerdasan itu dimasukkan pada saat berlangsungnya pembelajaran? Oh ya, harus. Guru tidak hanya memberikan pengajaran yang mengarah kepada pengembangan intelektual, tapi guru juga harus memberikan pembinaan pengembangan emosional. Misal pertama, guru masuk, guru mengucapkan salam. Anak-anak harus membalas salam guru dengan baik. Kemudian nanti di akhir pelajaran, guru harus membuat kesimpulan yang dikaitkan bukan hanya dengan pelajaran itu sendiri yang berkaitan dengan intelektual, tapi juga harus mengkaitkan pelajaran itu dengan pengembangan emosional. Bagaimana anak mengambil hikmah pelajaran dari materi yang diberikan. Jadi harus imbang, itu harus diberikan oleh setiap guru gitu. Untuk contoh sederhananya itu seperti apa sih Pak? Kalau Bapak guru sejarah, Bapak mengajarkan misalnya revolusi Prancis ya di kelas 11. Nah, setelah Bapak memberikan materi tentang revolusi Prancis, maka Bapak harus mengambil kesimpulan pada anak-anak bahwa revolusi Prancis itu terjadi karena ada tindakan dari sang kaisar ya Louis ke-16 yang bertindak sewenang-wenang. Dia menzalimi rakyatnya ya. Dia memaksa rakyatnya untuk bekerja keras untuk kepentingan dia, sedangkan dia keenakan saja mewah-mewah. Nah, bagi manusia yang baik, kita harus mengimbangkan emosi kita untuk tidak berpikir untuk kepentingan kita sendiri, tapi sebagai seorang pemimpin kita juga harus memikirkan rakyat tuh, dengan cara kita memperhatikan kehidupan rakyat tuh. Jadi harus makmur rakyatnya, baru kerajaan itu bisa berjalan dengan baik. Itu contoh sederhana gitu. Lalu pertanyaan yang terakhir, itu adakah sih pengaruh kecerdasan emosional terhadap kecerdasan intelektual terhadap prestasi siswa? Ada sebenarnya. Cuma kadang-kadang tidak disadari oleh siswa bahwa dengan dia cerdas emosional itu akan mempengaruhi kecerdasan intelektual dia dan mempengaruhi nilai dia. Misal ya, emosional itu kan bukan hanya marah, bukan hanya sedih. Emosional itu berarti dia mampu mengatur dirinya dia sendiri untuk mencapai tujuannya. Karena kan emosi itu ada di perasaan kan. Emosi. Nah, misalnya nih, harusnya dia diajak teman-temannya main, tapi dia merahan perasaan dia untuk main itu untuk dia mengarahkan dirinya untuk tetap belajar dengan baik, untuk mengulang lagi pelajaran di rumah, melakukan lagi pembacaan pelajaran yang lain. Dengan demikian intelektualnya terlatih. Nah, dengan dia menahan diri untuk tidak bersenang-senang dulu, dia menahan diri untuk belajar dengan baik, akhirnya dia mengikuti nalurinya dia untuk berhasil dalam bidang akademik, intelektual, nah itu akan mempengaruhi nilainya. Tapi kalau dia mengikuti kehidupan remaja sekarang, nongkrong-nongkrong, main-main, nonton film, ya, mewah-mewahan, akhirnya emosinya yang tidak tertahan itu mempengaruhi intelektualnya karena dia tidak belajar, lupa belajar, dia lupa mengulang pelajaran yang sifatnya matematis. Akhirnya kemampuan intelektualnya akan menurun dan nilainya juga akan menurun gitu. Jadi pertanyaannya itu pertama-tama, menurut Bapak kecerdasan intelektual atau emosional itu harus berkaitan satu sama lain atau tidak? Kecerdasan intelektual. Ya. Kalau menurut saya pribadi ya harus terkait lah dengan kecerdasan emosional, karena kalau nanti dia nggak balance, biasanya dalam fase kehidupan manusia tuh ada dia tinggi di intelektualnya tapi emosionalnya kurang, sehingga nanti di hidup di masyarakatnya ada yang kurang nilainya gitu, kalau menurut saya. Tapi memang sulit mencari orang yang intellectual question sama emotional questionnya sama tuh, jarang lah kita ketemu ya. Tapi kan bisa diasah, kecerdasan emosional itu bisa diasah sebenarnya, gitu sih.
Lalu bagaimana cara mengembangkan atau meningkatkan kecerdasan tersebut terhadap prestasi siswa? Kecerdasan yang emosional apa yang intelijen? Yang dua kecerdasan tersebut. Oh, udah kecerdasan. Jadi kalau kita misalnya di sekolah ya, selain kita sekolah itu guru ada kegiatan intrakurikuler yang pelajaran gitu ya, kita juga melatih kegiatan ekstrakurikuler. Nah biasanya sebagian besar materi untuk kecerdasan emosional itu ada di ekstrakurikuler, walaupun di intrakurikuler ada misalnya senian yang menggambar, menyanyi, kemudian menari juga ada. Nah kalau di eskul itu banyak ragamnya untuk melatih mereka untuk mumpuni dalam emosional quotientnya. Misalnya ada tarian, eskul nyanyi, eskul band, eskul seni lukis di kita juga ada. Kemudian seni peran, sinematografi kita ada. Kemudian dari olahraganya juga kita banyak. Jadi, nah itulah yang kita coba untuk melatih kecerdasan, dua kecerdasan ini supaya balance. Yang satu memang diajarkan oleh gurunya, tapi yang satu lagi diajarkan oleh pelatihnya. Ada juga gurunya. Gitu. Lalu dalam pembelajaran guru di kelas, apakah memasukkan kedua kecerdasan tersebut saat berlangsungnya pembelajaran? Biasanya sih guru itu memasukkan gitu ya, dua kecerdasan ini gitu loh biasanya. Tapi ya kembali lagi kepada masing-masing guru ya. Cuman porsinya yang mana yang banyak, porsinya mana yang sedikit kan kita nggak tahu. Tapi biasanya mereka ada lah gitu. Bisa kasih tahu contohnya nggak? Contoh misalnya saya kalau pelajaran geografi ya kan, mereka baca peta tuh ya kan. Nah baca peta itu kan tidak hanya sekedar menghafal, tapi dia memahami bentuk apa misalnya pulau Kalimantan begini lo gambarnya, pulau Sulawesi kayak begini. Jadi imajinasi dia nanti ke dalam bentuk itu ada. Nah ini kecerdasan emosional yang bisa kita gali gitu kan. Misalnya lagi kalau pelajaran geografi itu ada budaya-budaya daerah. Nah dia bisa mempresentasikan apa sih budaya daerah, bahkan dia mempraktekkan budaya-budaya daerah itu seperti apa, misalnya kayak gitu. Lalu yang pertanyaan terakhir itu, adakah sih pengaruh kecerdasan emosional terhadap kecerdasan intelektual terhadap prestasi siswa? Ada pengaruhnya, ada ya. Biasanya kecerdasan kan prestasinya tergantung dari mana kita ngelihatnya. Kalau prestasi ngelihat dari nilai rapot, berarti kan kecerdasan intelektual yang diambil. Tapi kalau prestasi misalkan begini, ada anak-anak dia prestasi di eskul, misalnya dia juara tari FLS 2N ya kan. Nah dia bisa dapat itu tuh juara pertama lomba misalnya tingkat Jakarta Barat, tingkat provinsi, tingkat nasional. Nah ini kecerdasan emosional dia di luar biasa gitu loh. Nah ketika nanti dia masuk perguruan tinggi, ternyata sertifikat dia dari menari, dia dari ngeband, dia dari olahraga. Nah banyak kampus-kampus juga yang melihat tidak hanya dari nilai rapot atau nilai ujian dia masuk ke perguruan tinggi, tapi juga dari sertifikat dia berhasil meraih juara-juara tersebut dalam bidang olahraga atau seni atau lain sebagainya. Yang itu melatih kecerdasan emosional. Gitu. Oke, ada lagi? Udah sekian itu saja pertanyaannya. Terima kasih untuk